murni kawan-kawan masih demo, masih bergerak. Karena ada KPK saja, korupsi kita masih nomor 69. Bayangkan kalau KPK-nya tumpul, hancur kita penuh dengan korupsi. Aceh akan hancur, Indonesia akan hancur penuh dengan korupsi. Kita tidak mau ini terjadi. Nah, yang tukang mengkriminalkannya kepolisian. Pak polisi tadi udah ganti. Tapi bukan Pak polisi ini. Institusi yang mengkriminalkan tokoh-tokoh kita itu sebenarnya juga perlu direformasi. Banyak rekening gendut. Polisi kita itu sejajarnya dengan polisi Kenya, Zambia, dan lain-lain. Masih butuh direformasi. Tapi ini politik tingkat tinggi, BW masih tersangka, jangan-jangan lalu sibuk lalu batal ke sini atau sama juga. Lalu sekarang kita nonton berita, baca koran. Urusan revisi undang-undang KPK kayaknya ngebut. Kayak macan. Ngebut, dikebut revisi undang-undang KPK. Revisinya akan melemahkan KPK. Tidak bisa sadar, tidak bisa langsung tangkap tangan, harus izin ini, izin itu. KPK sebenarnya 1M ke atas bisa ditangani, sekarang mau dinaikkan jadi 50M. KPK dibikin jadi macan ompong. Tapi giliran calon pimpinan KPK lambat seperti siput. Sampai sekarang calon pimpinan KPK nggak dites-tes sama DPR. Fit and proper testnya ditunda-tunda. Sri Kandi, pansel KPK disalah-salahkan. Ada lagi katanya kalau bukan sarjana hukum nggak bisa jadi pimpinan KPK. Jadi mau coret Johan Budi. Pak Busro juga mau dicoret. Mereka takut betul kalau KPK kembali solid. Makanya sampai sekarang calon pimpinan KPK kita nanti tanggal 15 mereka pensiun. Kita bisa-bisa KPK kita masih loyo guys sekarang. Jadi perjuangan kita sebagai cicak melawan buaya dan kebun binatang ini belum selesai. Kawan-kawan di Biren, kawan-kawan di Matang, cicak atau buaya? Melawan korupsi atau bergabung dengan yang para koruptor? Jadi kita semua cicak. Karena kisah cicak buaya belum selesai.
Zulfiqar dari Koalisi NGO HAM Aceh. Tepuk tangan buat Zulfiqar. Ceritakan dulu bagaimana kondisi Aceh kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur adalah Allah SWT yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia raya ini. Selanjutnya salawat berikan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih, luar biasa. Kita ingin cerita, ya mahasiswi nanti di penutupan ya. Ya, kita ingin cerita sedikit tentang apa koneksi kita dengan Bung Hatta tadi. Teman-teman, jika pernah ke Aceh Selatan, itu ada satu titik di atas bukit yang menjorok ke laut. Itu tempat persinggahan Bung Hatta. Saya pernah 6 jam di situ. Kita ingin lihat Bung Hatta di sana mau ngapain sebenarnya. Karena memang disiapkan pemukimannya, disiapkan tempat rumah singgahnya. Ternyata Bung Hatta itu hanya memulai melihat negeri ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudut pandang beliau ke laut. Kita hari ini generasi bangsa, generasi Islami itu pakai bismillah di mana? Makan, jalan, naik kendaraan. Hanya itu saja. Padahal di saat Bung Hatta mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu, yang dikunci adalah kasih sayang, yang di dalamnya bermakna bahwa selama saya bermimpi, selama saya menahodai negeri ini, tidak ada yang tersakiti olehku, tidak ada yang tercedera olehnya, terjamin kehidupannya, terbebaskan dari penjajahan. Itu nilai-nilai yang kemudian Bung Hatta lihat ke laut. Beliau menjanjikan kepastian terhadap kesejahteraan, maka disebut sebagai bapak koperasi. Jadi ini punya hubungan sejarah yang cukup kuat dengan kita. Dunia ini, teman-teman harus tahu bahwa dikunci oleh 3 perkara. Satu, keterikatan sejarah. Satu, keterikatan untuk melakukan sesuatu. Satu lagi adalah memastikan masa depan anak cucu kita baik. Anda mungkin yang belum punya anak, belum pernah ingin, saya juga belum pernah ingin anaknya akan timpang secara sosial di masa depan. Maka kemudian gerakan anti korupsi ini ada. Saya ingin masuk ke konten Aceh yang paling dekat saja supaya urat nadi kita agak ada. Pernah mati lampu? Sedih? Jerah? Menderita? Alhamdulillah. Ya. Tidak mungkin Aceh punya 150 ruas sungai, punya ombak yang cukup tinggi, punya angin yang cukup kencang, punya sumber batu bara yang begitu bagus, kemudian Anda hidup di dalam keterbatasan energi. Di mana ini semua? Kita punya dana APBA itu 12 triliun. Habis kemana? Kita tidak pernah mensiasati bahwa kemandirian secara energi harus kita punya. Anda bisa bayangkan, satu pabrik listrik saja berdiri di Aceh, itu semua pengusaha Medan pindah seberang. Kita bisa jual 0,8 rupiah per kWh. Anda tahu debit air di Krung Sipo, ini yang dekat dengan Medan saja. Di Krung Sipo, Krung Pesangan, Krung Batailik, Krung Manek, berapa debit airnya? Tidak tahu ya? Ya saya juga tidak. Kebutuhan sawah kita hampir 2 kiloton kubik kebutuhan air, dan itu tidak bisa disuplai oleh sungai yang kita punya ruasnya begitu banyak. Bayangkan hari ini petani masih cerita bahwa dia tidak ada air di sungai, tidak ada air untuk mengairi kehidupannya. Apa yang missing dari hidup kita ini? Apa yang salah dari perlakuan kita terkait dengan kehidupan tadi dan kesejahteraan? Ada yang korup di negara kita, ada yang busuk di provinsi
terbarukan dan lain-lain. Siapa pelakunya? Tadi sudah disebutkan yang busuk-busuk, kita udah nonton TV, baca koran. Tapi kelompok mana sih mereka ini yang hobinya korupsi? Hobinya tidur, hobinya jalan-jalan ke luar negeri, hobinya naikkan gaji sendiri, hobinya minta saham. Tapi KPK sudah menangkap 87 anggota DPRD dan DPR se-Indonesia. Makanya KPK mau dibikin timpang, mau dijadikan macam ompong, dikriminalisasi, direvisi undang-undang. Mereka ini legislatif, tapi karena hobinya mencuri menjadi legislatif. Lalu siapa lagi? Menteri, kepala-kepala lembaga sudah 23 orang yang ditangkap oleh KPK. Gubernur 15 orang. Gubernur Aceh? Satu. Salah yang kasih. Abdullah Putih. Satu kasih dulu ya. Abdullah Putih. Duta besar sudah 4, komisioner 7, wali kota, bupati, wakil wali kota 49 orang. Bupati wali kota di Aceh siapa? Oh sudah kita tangkap, ada juga satu. Oke. Eselon 1, 2, 3, 120 orang. Ini eksekutif. Menjadi eksekutif. Maka mencuri di lembaga eksekutif. Hakim, bahkan ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap karena korupsi. Hakim-hakim lainnya juga ikut-ikutan korupsi. Hakim yang mengklaim sebagai wakil Tuhan di dunia. Hadis atau ayat kita bilang paling banyak diterangkan nanti itu para hakim. Karena yang mereka yang memutuskan, tapi mereka yang penuh korup, yang menjalankan kewenangan. Jaksa juga begitu, sehingga yudikatif berubah menjadi judikatif. Kita semua belajar trias politika. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Jangan lupa, di dunia akademisi juga terjadi korupsi. Ada 10 profesor dan ada 200 doktor yang terlibat dalam korupsi. Eksekutif, legislatif, yudikatifnya korup. Trias politika berubah menjadi trias moratika.
Sakti, Randy, Bayu, Oce. Next. Kita sampai jam 5 ya. Ada 25 menit lagi. Hukuman apa yang paling tepat untuk para koruptor ini? Gak takut mati. Mati anak istri 7 turunnya masih kaya raya. Belum lagi nanti kalau hakimnya, sistem hukumnya kita masih korup, masih gak jelas, bisa-bisa salah keputusan. Kalau sudah mati kita nggak bisa hidupkan lagi. Koruptor paling takut miskin. Jadi dimiskinkan, disita hartanya, harta keluarganya yang dari uang kita semua, uang rakyat ini, dimiskinkan. Itu hukuman yang paling tepat. Kena hukuman sosial. Pemberian remisinya diperketat. Jangan Idul Adha potong masa tahanan, Idul Fitri potong masa tahanan, Tahun Baru potong masa tahanan, Isra Mi'raj masa tahanan juga dipotong. Berbuat baik potong masa tahanan. Berbuat baik maksudnya apa? Nyuap sipir, nyuap kepala penjaga, pencabutan hak politik. Kalau sudah jadi koruptor, sudah ditahan, nggak boleh lagi ikut pilkada. Tapi lihat tadi malam ada berita di mana di Sulawesi masih bebas bersyarat, masih bekas koruptor ikut pilkada. Harusnya hak politiknya dibatalkan. KPK sudah melakukan itu kepada Hakim Mukhtar, kepada Ratu Atut, yang lainnya belum. Karena korupsi ini kejahatan atas kemanusiaan, merusak lingkungan, membuat miskin orang, membuat bodoh orang lain. Jadi hukumannya harus berat. Pemidanaan berlapis, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga HAM, karena korupsi ini melanggar HAM. Komnas Perempuan karena melanggar hak-hak perempuan, hak-hak anak. Pemberian ganti rugi kepada korban korupsi juga harus dilakukan. Jadi ada hukuman KPK, Bambang Wijoyanto sedang menggodok itu sebenarnya. Jadi dendanya bukan 200 juta, kecil 200 juta. Denda mereka itu harus dihitung korupsi di Aceh atau korupsi di Medan. Nah, Medan yang lagi seru nih, Pak Gatot. Hobinya korupsi di mana-mana. Itu harusnya dihitung berapa jumlah penduduk Medan yang dirugikan oleh korupsi dia. Kalikan 10 juta satu orang. Harusnya seperti itu. Korupsi 5 miliar, kalikan 25, segitu dendanya. Jangan dendanya hanya 200 juta, kecil. Lalu tabungan mereka masih banyak, Gayus masih bisa jalan-jalan. Tapi itu ada peran kepolisian, kejaksaan, Kemenkumham, dan lain-lain. Sampai di sini kawan-kawan di Aceh, apakah ada yang mau bertanya? 1, 2, 3, 4 orang ya, waktu kita udah pendek. Nanti bisa dijawab oleh Zulfika, bisa dijawab oleh saya. Silakan maju ke depan. 1, 2. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau bisa dulu saya jawab, saya juga jawab. Ada juga pengemudi dari sekolah anti korupsi Aceh, ada kawan-kawan staff yang bisa juga jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idris, sebelumnya ada di Universitas Muslim.
Indonesia 7 sudah didukung KPK. Namun semua sisi maupun lainnya turun KPK. Kenapa itu turun KPK? Dikarenakan banyak penyakit busuk. Kenapa di negara ini bisa diambil hukuman mati? Kenapa di Indonesia tidak berani satu penjahat pun satu Indonesia pun tidak berani mengambil elemen hukuman mati kepada koruptor itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya negara dari Perwakilan Bangsa Indonesia. Ini pertanyaan saya sangat simpel sekali. Saya hanya ingin bertanya bagaimana mobilnya ini diminta agar kita tidak jujur, agar kita tidak menjadi salah satu yang koruptor. Kita ini bicara ini karena kita punya uang miliaran dan dunia mereka tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisa Mahendra. Saya dari Institusi Kalpam Muslim, Prodi Bahasa Inggris. Jadi pertanyaan saya simpel ya. Tadi ada disebutkan bahwa untuk korupsi itu harus dimiskinkan ya. Jadi pertanyaan saya, apakah hukuman memiskinkan koruptor merupakan hukuman yang paling efektif? Dan bagaimana dengan penerapan kurikulum anti korupsi di dunia pendidikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dara dari SD Bahasa Inggris. Yang saya ingin tanyakan apa kata ini? Bagaimana kita memberantas yang namanya korupsi? Sehingga ada di Aceh maupun di luar Aceh, di Indonesia, agar tidak yang namanya menjadi apa namanya? Agar tidak jadinya susah bagi rakyat Aceh atau dimanapun tersebut. Silakan sarankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman mati, bagaimana? Dulu kamu bisa jawab dari sisi hak asasi manusia dan sisi hukuman. Terima kasih atas pertanyaan luar biasa. Hukuman mati di Indonesia itu masih ambigu. Di dalam KUHP kita mengatur tentang hukuman mati, sedangkan di Undang-Undang 11 tentang hak asasi politik itu tidak dibenarkan hukuman mati. Nah, untuk kasus korupsi karena dia adalah extraordinary crime di dalam hak asasi manusia, kejahatan kemanusiaan yang luar biasa korupsi. Jadi posisi hukuman mati bukanlah satu-satunya hukuman yang kemudian cukup dikenal di dalam masyarakat madani. Maka kemudian hukuman mati masih belum menjadi alternatif pilihan kepada koruptor. Hukuman mati sendiri itu tidak menjawab atas yang disebut pemutusan akar dari korupsi. Anda tahu bahwa korupsi itu urusannya mengakar ya, mulai dari bendahara, kepala staf, kepala ini, kemudian sampai ke bupati dan segala macam. Dia adalah kombinasi komponen yang luar biasa. Maka untuk mengungkapkannya itu tidak boleh disertakan dengan hukuman mati. Harus dibuat hidup, kemudian yang seperti teman mulia sampaikan tadi, dimiskinkan. Ditarik kekuatan finansialnya, disindahkan ke negara. Seperti itu. Terima kasih. Di korupsi ada juga dia hukuman mati kalau mengkorupsi dana bencana. Nah itu dimungkinkan, tapi sampai sekarang belum pernah terjadi. Tapi saya sepakat dengan Zulfikar, hukuman mati juga banyak mudaratnya. Tapi paling penting sebenarnya dimiskinkan. Kita butuh uangnya yang dia curi itu.
Kita nggak butuh dia mati sebenarnya, kita butuh uangnya. Harus dikembalikan untuk pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bentengi diri bagaimana caranya? Nanti ada slide kami khusus. Nanti akan dijawab. Kurikulum, hanya kita ada bapak kepala sekolah. Kepala sekolah, ada Murti, Murti juga bisa ini. Kepala sekolah juga kan? Bagaimana kurikulum kita? Apakah sudah ada kurikulum anti korupsi? Bagaimana menteri kita dibantukan di Baswedan? Baik, terima kasih Bang Buya. Berbicara kurikulum anti korupsi, sebenarnya kurikulum anti korupsi itu pertama diterapkan oleh Rodi kita itu kesehatan, Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu sudah ada kurikulum yang namanya anti korupsi. Dalam setiap dalam satu strata itu diwajibkan ada 2 SKS, kurikulum khusus anti korupsi. Tetapi untuk kampus-kampus yang lain itu belum ada sampai saat ini. Bahkan bisa kita katakan di seluruh Indonesia, meskipun Anies Baswedan salah satu tokoh yang kita anggap cukup populer di isu korupsi, tapi sampai saat ini belum ada sebuah kebijakan apapun terkait pembelajaran anti korupsi. Saya ingin katakan begini, para pejabat ini ibaratkan ban mobil gigi. Teman-teman tahu tidak apa maksud dari ban mobil gigi? Ban mobil gigi itu adalah dia angin sendiri tidak ada, angin lain tidak bisa diisi. Itulah pejabat kita saat ini. Jadi dia tidak memiliki ide dan ide orang lain tidak diterima. Itu yang terjadi dalam konteks pemerintahan kita saat ini. Ibarat satu lagi saya ingin saya katakan, di kampus ini pendengaran di kampus juga. Teman-teman yang menempuh strata satu tentang apapun D3 atau S2 segala macam, bisa tidak memberikan pasal tidak untuk para pengundinya. Ini kan merupakan salah satu bentuk-bentuk tidak perilaku yang sudah dilakukan, tetapi ini sudah dianggap wajar. Kenapa demikian? Teman-teman berupaya tidak di saat mendaftar siap. Seharusnya kan teman-teman tidak diwajibkan lagi bawa pasal. Ini persoalan adalah persoalan ketularan. Bagaimana kita ingin mensetarakan semua orang? Oke, ada sedikit dan sekaya di sana. Ada anak kepala dinas yang kebetulan ikut sidang dengan yang kebetulan orang tuanya petani. Yang kepala dinas ini bawa parcel besar ini, bawa besar karena yang lainnya baik. Bagaimana dengan anak petani ini? Apakah ini pernah diterapkan tidak? Saya rasa kampus harus menjadi langkah awal untuk menghapuskan hal ini. Saya rasa rektor harus mengeluarkan dengan SK-nya bahwa tidak ada pembelian parcel. Misalkan itu mau dikutip saat ruang sidang, misalkan ruang sidang 700.000 ditambahlah 50.000 atau 100.000 agar semua saksikan itu setara. Jadi tidak ada perbedaan sedikit dan sekaya. Jadi sebenarnya kampus kalau menurut saya harus berlaku seperti itu. Kalau kampus sebagai institusi pendidikan saja belum mampu seperti itu, jangan kita harap generasi selanjutnya itu akan bersih. Itu adalah contoh yang paling simpel yang terjadi saat ini, bukan hanya di Aceh, di seluruh Indonesia. Saya ingin teman-teman mulai hari ini, saya tekankan teman-teman bisa tidak usah bawa parcel. Meskipun nilainya tinggi, dan kita dorong agar rektor itu mengeluarkan SK tidak ada pemberian apapun tidak. Jadi kita senang sekali Bapak Wakil Rektor hadir betul 2 jam bersama-sama kita. Kadang-kadang di kampus lain Wakil Rektorat cuma membuka lalu pulang. Nah ini Bapak terima kasih banyak nonton sampai habis. Pejabat-pejabat ini langka. Nah ada usulan-usulan konkret, mudah-mudahan bisa diwujudkan di Al-Muslim supaya Al-Muslim jadi kampus Indonesia pertama yang melarang hadiah. Karena Aceh ini harusnya bangga betul. Zaman dulu Aceh pelopor membelikan Indonesia pesawat Aceh. Pesawat pertama yang dimiliki Indonesia itu dari kawan-kawan Aceh. Itu zaman dulu. Sumbangan emas luar biasa. Katanya Monas juga dari Aceh. Kawan-kawan tahu nggak? ICW bikin sekolah anti korupsi, Sakti ICW
semuanya kenal ya. Itu inspirasinya dari siapa? Dari Aceh. Jadi yang pertama kali dibikin sekolah anti korupsi itu Mahmudin dan kawan-kawan. Jadi Aceh memberi inspirasi sekolah anti korupsi, sekarang ICW bikin nasional. Jadi Al-Muslim juga bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pelopor se-Indonesia. Nah, kawan-kawan nanti bisa daftar ke sekolah rakyat Serang, ya. Bisa juga daftar di Saka Banda Aceh. Itu 6 bulan, 1 tahun programnya, seminggu 2 kali pelatihan anti korupsi, pelatihan investigasi. Apapun jurusan kawan-kawan, masuk aja ke sekolah anti korupsi yang sudah dibikin oleh kita kawan-kawan Aceh. Jadi terus terang sekolah anti korupsi itu inspirasinya dari Aceh. Jadi kawan-kawan harus bangga dan harus ikut. Sampai nanti pelan-pelan kita wujudkan guru anti korupsi di seluruh kampus, di seluruh SMA, di seluruh SMP, dan sekolah-sekolah lainnya. Oke? Terima kasih Aceh. Nah, ini tadi yang saya bilang hak politik kita belum dicabut oleh hak politik para koruptor tidak dicabut-cabut. Sehingga nanti 9 Desember kawan-kawan tidak ikut pilkada, tapi se-Indonesia nanti 9 Desember itu libur karena ada pilkada serentak. Manado, Semarang, Sidoarjo, Bengkulu, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, calon-calon bupati dan wali kotanya adalah mantan napi. Apalagi ini bisa terjadi di Aceh? Jangan sampai. Jangan sampai. Bagaimana kita berharap para mantan napi koruptor bisa ikut pilkada? Jadi undang-undang pilkada kita juga masih kacau. Undang-undang pemilu kita juga masih kacau. Karena yang terjadi adalah seperti ini. Oleh karena itu 2 bulan lalu kami Simoni ditelepon oleh KPK. KPK minta dibikinkan lagu. Jadi ini lagu baru, Fresh from the Oven. Video klipnya kami bikin di Medan kemarin karena sedang tutup. Ini lagu untuk para pemilih. Kawan-kawan baru pemilih nanti 2017 ya. 2017 sama juga. Kita harus lawan politik uang. Kita harus lawan kampanye hitam. Kita harus lawan rekam jejak calon-calon nanti bupati, wali kota, gubernur di Aceh dan dimanapun. Jangan sampai kita menyesal 5 tahun kita dapat gubernur, wali kota, bupati yang jual izin-izin lahan, yang tidak punya kreativitas, bikin lomba balap motor, bukan lomba energi terbarukan. Jangan sampai nanti gubernur, wali kota, bupati nggak punya inisiatif untuk kurikulum anti korupsi. Lagu baru kami, lagu pemilihan untuk kawan-kawan di Sriya.
tinggi, ya? Bagaimana caranya? Tadi ada pertanyaan, ini sekaligus menjawab pertanyaan membenteng ini. Ada 10. Jadi dari sekarang harus jujur. Ujian masih nyontek? Hari ini stop. Tidak adil dengan yang belajar. Belajar capek-capek, temannya nyontek. Nilainya lebih tinggi, itu nilainya sama. Jujur, ada kali mau bilang, jangan kasih hadiah macam-macam ke dosen. Peduli terhadap sesama. Nilai peduli itu juga memupuk integritas sejak dini. Mandiri, disiplin. Pak Heri Riana, mantan pimpinan KPK, dia bilang gampang. 2 aja, bagaimana supaya kita nanti kalau jadi pejabat ada pertanyaan di medan, Pak, kami nanti 10-20 tahun lagi jadi pejabat, bagaimana supaya tidak korup? Sama kayak teman-teman pertanyaan yang membenteng ini. Pak Heri bilang 2 aja. Kamu kalau buang sampah pada tempatnya, terus kamu berdisiplin dalam lalu lintas. Jadi nilai-nilai disiplin buang sampah, disiplin di jalan raya itu menjadi modal utama untuk disiplin di kemudian hari. Artinya apa? Tidak akan tergoda dengan uang banyak, dengan kejahatan kerah putih, dengan korupsi dan lain-lain. Tanggung jawab, kerja keras. Jangan nggak mau kerja keras. Kalau bikin contekan masih contek ya kan kerja keras. Yang mau nilainya bagus ya belajar. Mau skripsinya bagus ya bikin skripsi yang bagus, bukan bikin pasar yang paling besar, paling mahal. Sederhana seperti Bung Hatta, nggak mampu beli ya udah. Mau sepatu, mau gadget, jangan karena gaya hidup tinggi, mau handphonenya yang bagus, handphonenya mau yang seperti batu bata, besar berat, tapi nggak apa juga sih. Asal dengan uang yang halal. Jadi karena gaya hidup nggak bisa sederhana lalu kemudian menghalalkan segala cara, itu juga jangan. Berani. Aceh punya perjuangan soal keberanian. Aceh tidak ada lawan. Kita punya Cut Nyamin. Kita punya Umar. Kita punya Daud Beret. Oke, pokoknya yang satu itu yang hebat itu. Aceh kalau soal Belanda nggak bisa masuk kan jadi Aceh kan? Jadi kalau soal berani, kalau zaman dulu berani melawan ketidakadilan dari penjajah, sekarang anak Aceh harus berani melawan korupsi, harus berani melawan godaan untuk konten, berani melawan godaan menyuap polisi kalau ditilang, berani melawan budaya pasar penyosek. Ajak teman-temannya berani lalu demo atau melawan kasus-kasus korupsi dimanapun berada, harus berani. Kalau tidak berani bukan orang Aceh, karena kita punya darah keberanian semua. Adil, nah adil. Nilai-nilai Islami itu adil. Ini kita mengaku Aceh Darussalam. Masa Denmark yang mempraktekkan nilai-nilai Islami? Masa Selandia Baru yang bersih dari korupsi? Nah kita provinsi Islam, negara Islam, mayoritas Islam. Kita bukan negara Islam, negara mayoritas semuanya. Ini sesama orang Aceh. Bahwa ya, habis ini kita foto-foto. Foto benar, Zulfika, Ahmad, Mahmudi.